memberitahu kepada teman-teman bahwa webinar pada siang hari ini merupakan webinar yang sudah berlangsung dari 3 minggu yang lalu. Materinya pun merupakan materi lanjutan mengenai Adobe Premiere Pro. Nah, sebelum saya mempersilakan rekan saya untuk membawakan materi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dulu aturan yang akan kita sepakati secara bersama. Di mana saya berharap untuk teman-teman saya yang memprogram mata kuliah multimedia untuk selalu mengaktifkan kameranya, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar ini, saya harap agar menonaktifkan suara atau mute suaranya agar webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa webinar ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama pemateri akan menjelaskan materinya dan kami akan langsung membuka sesi pertanyaan. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai how to make audio design, color correction, color grading with Adobe Premiere. Namun sebelumnya saya akan sedikit memberitahu kenapa pemateri mengambil mengenai Adobe Premiere. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa Adobe Premiere ini merupakan aplikasi editing video yang paling banyak digunakan karena aplikasi fitur-fiturnya lengkap. Ada 4 poin yang saya ambil dari Adobe Premiere itu. Yang pertama, software. Kenapa? Aplikasi pengolah video itu sebagai aplikasi editing video. Yang kedua adalah efek. Karena dalam Adobe Premiere itu memiliki efek video dan audionya banyak dan mampu mengubah pola tampilan pada video. Yang kemudian yang ketiga, transisi. Bagian ini digunakan untuk melakukan transisi atau perpindahan antara klip pada video sehingga tampilannya lebih dinamis. Yang keempat, ada fitur-fitur. Nah, dengan aplikasi ini juga, kita memperoleh fitur-fitur yang banyak membantu proses editing video. Mungkin itu saja paparan singkat mengenai Adobe Premiere. Selanjutnya saya akan mempersilakan rekan saya yang akan membahas mengenai materi pertama, yaitu color correction, yang akan dijelaskan oleh Krisman Tabri. Dia juga salah satu mahasiswa jurusan teknik informatika. Kepada Krisman, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan paparan materi mengenai tentang color correction. Nah, jadi apa itu color correction? Jadi dia ini adalah proses tunggal yang melibatkan penyesuaian gambar untuk memperbaiki. Jadi di sini dia menekankan itu memperbaiki. Jadi maksudnya setiap penyimpangan dan penampilan standar color correction dapat digunakan untuk menutupi kesalahan, memperbaiki kualitas warna pada video. Jadi maksudnya di sini dia lebih menekankan pada pewarnaan pada video itu sendiri. Jadi proses ini akan membuat kualitas gambar itu akan menjadi lebih baik dari segi pencahayaan maupun warna agar terlihat lebih baik. Nah, color correction sendiri dia meliputi 4 bagian yang utama, di mana yang pertama itu adalah exposure, yang kedua itu adalah white balance, yang ketiga itu saturation, dan yang keempat itu adalah kontras. Nah, yang pertama itu apa itu exposure? Jadi bagian ini dia berfungsi untuk menerangkan dan menggelapkan video, di mana ketika kita menggeser pengaturan ke sebelah kiri maka dia akan terlihat lebih gelap, sedangkan kalau kita menggeser pengaturan exposure ke sebelah kanan maka dia akan terlihat lebih terang. Yang kedua yaitu white balance. Nah, bagian ini dia digunakan untuk mengatur temperatur warna pada video yang akan kita edit, di mana white balance ini akan menyeimbangkan warna putih pada video atau foto dengan memberikan warna yang berlawanan. Next. Selanjutnya yaitu kontras. Jadi bagian yang ini dia digunakan untuk meningkatkan perbedaan antara terang dan gelap pada saat proses pengeditan video. Kemudian yang terakhir itu saturasi atau saturation. Jadi bagian ini dia menggambarkan identitas warna pada suatu gambar atau video. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan mencoba untuk mempraktekkan penggunaan color correction pada contoh video yang akan saya tampilkan.
Jadi di sini kita menggunakan Adobe Premiere Pro. Inilah tampilan awal atau interface dari Adobe Premiere Pro. Jadi yang pertama akan kita lakukan yaitu mengimpor video yang akan kita edit. Di mana di sini kita akan klik file, lalu kita impor dan cari video yang akan kita edit. Baik, selanjutnya kita akan mendrag video yang akan kita edit di bagian timeline. Kita tarik saja bagian di sini, kita keep setting. Jadi ini adalah video yang akan kita color correction atau koreksi pewarnaannya sebelum nantinya akan kita grading. Nah, ketika kita ingin mengedit efek color correction, jadi kita edit, kita pilih di bagian efek. Oke, bagian efek di bagian sebelah kiri. Lalu kita cari volumetry video. Maaf, volumetry color. Nah, kemudian kita tarik, lalu kita tempelkan di video yang akan kita edit. Oke, sampai dia muncul pengaturan yang akan kita atur di bagian sebelah kiri atas. Kemudian di sini kita akan memilih bagian basic correction, dan kita akan mengatur bagian tones. Jadi di sini kita akan atur exposure-nya, kontrasnya, highlight, shadow, white atau black, serta saturation-nya. Jadi yang pertama ini kita akan koreksi dulu pewarnaannya, exposure. Jadi di sini kenapa kita koreksi warnanya, agar saat kita ingin menggrading warnanya itu lebih mudah diatur. Ada bisa bukakan. Oke. Yang pertama kita akan atur exposure-nya. Jadi kita seperti yang saya jelaskan tadi, di mana exposure itu kalau kita mengatur geser ke sebelah kiri maka dia akan terlihat lebih gelap. Jika kita ke kanan dia akan terlihat lebih terang. Ini kita akan membuat video ini akan menjadi terlihat lebih netral, atau kita akan pucat. Banyak orang. Itu Hidayat tadi. Mana? Oh, ada videonya masih belum. Di sini kita akan mengatur sedikit ke kiri.
Di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan apakah pewarnaan dari video awal ini berapa banyak akan kita koreksi. Di sini saya akan coba untuk mengatur exposure-nya itu menjadi kurang lebih sekitar 1,3. Kemudian di sini kita bisa mengatur bagian kontras. Kemudian kita turunkan. Kita sesuaikan dengan video yang akan kita edit. Di sini saya mengambil contoh misalnya 33, minus 33,9. Kemudian kita atur kembali di bagian highlight. Kita lihat, kita sesuaikan. Saya akan mencoba mengaturnya menjadi minus 30. Lalu di bagian shadow juga kita lakukan hal yang sama. Kita atur. Kemudian kita juga bisa atur white. Di sini kita bisa tidak menggunakan semua fitur. Di sini kita sesuaikan saja lagi dengan video yang akan kita koreksi pewarnaannya. Jadi di sini karena saya perlu, jadi saya akan gunakan hampir semua fitur yang koreksian color. Kemudian selanjutnya saya akan mengatur bagian saturation. Di sini saya akan kasih turun. Sekitar 55,0. Nah, jika kita rasa bagian color video ini kita sudah koreksi pewarnaannya sesuai dengan kebutuhan sebelum kita grading, maka kita bisa melanjutkannya untuk penggradingan. Namun untuk penggradingan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk materi atau praktek color correction mungkin cukup di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, itu tadi penjelasan materi dan langsung praktek dari Krisman mengenai color correction. Selanjutnya, saya akan langsung membuka sesi pertanyaan khusus untuk materi color correction. Jadi, saya mempersilahkan untuk teman-teman untuk memberi pertanyaan mengenai materi dari rekan saya, Krisman, mengenai color correction. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang masuk dalam ruangan untuk tidak melakukan coret-coret pada layar, karena ini mengganggu. Terima kasih. Jadi, ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, siapa?
ingin bertanya? Saya Rahma. Ya, silakan saudari Rahma. Kami persilakan. Udah berguna suaranya? Iya, karena bisa Mi? Masih padat banget. Tulis pertanyaannya. Saudari Rahma. Oke, perkenalkan nama saya Rahmal Farisna dari jurusan Teknik Informatika. Saya ingin bertanya kepada saudari pemateri tadi. Pertanyaannya yaitu mengapa kita harus menggunakan color correction? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung akan jawab dari pemateri. Mungkin langsung dijawab ya pemateri. Oke, pertanyaannya itu kenapa kita harus menggunakan color correction? Mungkin langsung diambil alih oleh pemateri. Pada Krisman, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudari Rahma Alfarisna. Iya, pertanyaan itu kenapa kita harus menggunakan pengaturan color correction begitu? Jadi, kenapa kita mengatur color correction pada video ini? Karena di sini kan tergantung juga sih sama videonya. Apakah videonya kita harus mengatur dulu pewarnaannya, kayak pencahayaan tadi, kayak ada eksponnya kita atur, atau kontrasnya, saturasi, dan lain sebagainya. Itu tergantung lagi pada videonya, apakah perlu diatur atau tidak. Jadi, bisa juga kita nggak atur color correction-nya, itu kalau misalnya videonya sudah pewarnaannya atau pencahayaan dari video awal itu sudah lumayan bagus, jadi tinggal kita grading saja. Kurang lebih seperti itu sih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana? Apakah saudari Rahma bisa menerima? Bisa, cukup jelas jawabannya. Oke, untuk teman-teman mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai color correction dari pemateri yang pertama tadi. Jadi mungkin untuk setiap pemateri kami akan buka sesi pertanyaan, untuk 2 pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita tampung di pertemuan materi untuk terakhir. Jadi kita masih buka 1 pertanyaan lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin saya mau bertanya. Ada yang mau bertanya gitu? Saya mau bertanya. Ada yang bertanya? Mungkin yang mau bertanya kita persilakan. Iya, mungkin tadi ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Mungkin tadi suaranya agak kecil. Baik, saya akan bertanya mengenai color correction. Biasa saya mengedit video itu biasa menggunakan adjustment layer. Apakah itu berpengaruh terhadap color correction langsung ke video atau lewat ke adjustment layer? Apakah mana yang lebih bagus menurut pemateri? Terima kasih. Baik. Oke. Mungkin saya langsung jawab saja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu enggak apa-apa jika kita menggunakan adjustment layer. Tergantung dari
saat kita mengedit apa kita menggunakan adjustment layer atau tidak. Tapi kalau dari saya pribadi sih, saya jarang menggunakan adjustment layer, jadi menurutku itu nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang masih mau, yang tadi masih bagaimana? Bagaimana untuk jawabannya? Jadi sebenarnya saya tambahkan sedikit, adjustment layer itu nanti kalau untuk bagian color correction kita pemateri belum menggunakannya, tapi di pemateri kedua nanti ada penggunaan adjustment layer. Jadi karena videonya masih terlalu singkat, adjustment layer jadi digunakan nanti pas pemateri color grading. Mungkin itu. Bagaimana penanya? Apakah bisa diterima? Alhamdulillah bisa. Kedengaran? Ya, bisa Kak, bisa. Oh iya, makasih. Oke, mungkin itu saja 2 pertanyaan awal di bagian materi color correction. Selanjutnya kita langsung ke materi kedua mengenai color grading yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Faza Al-Maliki, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika juga. Kepada Faza, saya persilakan. Editornya lah, enggak kan? Sebelum kasih mati Udah, Ya, kemudian saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi di sini saya lebih mengarah ke color grading. Nah, jadi di sini kemudian di sini saya masuk ke color grading. Jadi color grading adalah multiproses yang dapat mengubah nada visual dari seluruh film atau video setelah hasil rekaman dikoreksi. Maka kita akan melakukan perubahan estetika. Color grading digunakan lebih dari sebagai pewarnaan gambar. Kemudian color grading digunakan untuk memberi sentuhan warna yang sesuai dengan mood dari video yang akan disesuaikan atau kita sesuaikan dengan alur, tema, isi cerita, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suasana dalam film tersebut. Nah, kemudian color grading itu meliputi yang pertama saturation, yang kedua itu lumetri color, yang ketiga itu curve, dan yang terakhir itu color wheels and match. Nah, di sini saturation dia itu menggambarkan intensitas warna pada gambar atau video penggunaan saturation. Ini juga digunakan untuk melakukan color correction. Jadi saturation dia ini bisa digunakan untuk color correction, bisa juga digunakan pada color grading. Kemudian lumetri color. Jadi lumetri color ini dia bagian paling dasar untuk digunakan melakukan color grading, tapi juga bisa digunakan untuk color correction.
seperti pada materi sebelumnya. Pada video, karena Lumetri Color terdapat banyak tools-tools pewarnaan yang lebih lengkap untuk membantu melakukan proses color grading ataupun color correction. Kemudian, curve dia melakukan color grading di berbagian tertentu. Kemudian ada color wheels and match. Bagian ini digunakan untuk melakukan perubahan warna sesuai yang diinginkan, yang perubahannya tergantung dari kondisi atau mood dari suatu video yang akan diedit. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung saja mempraktikkan. Jadi, nah, di sini saya akan gunakan file yang sama tadi, digunakan pemateri sebelumnya. Jadi, file, new project, kemudian projectnya kita kasih nama, misalnya color grading. Kemudian HDV untuk capture formatnya. Kemudian kita klik OK. Oke, sama ini. Oke, jadi saya akan ulang. Jadi di sini saya tutup dulu yang saya akan menutup dulu aplikasi dari Adobe Premiere-nya karena harus open ulang. Jadi mohon bersabar, untuk saat ini saya akan membuka dulu ulang dari aplikasinya tadi, aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, sementara proses, di sini kita pilih new project, kemudian kita pilih seperti tadi, color grading. Kemudian capture formatnya HDV atau HDV. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih file, kemudian new. Kita akan membuka sebuah project baru. Jadi kita cari videonya. Oh, mohon maaf. Jadi di sini saya akan mengimport, bukan open project. Jadi ini. Nah, kemudian saya akan membuat. Kenapa yang ini muncul? Figma yang mana kan di situ, teman-teman? Kemudian saya akan membuat sebuah sequence baru. Untuk sequence-nya saya menggunakan yang HDV. Kemudian yang 720p24. Maksudnya di sini 720 pixel yang untuk ukuran 24 pixel. Jadi saya pilih. Kemudian nah,
sebuah sequence baru muncul. Kemudian videonya saya tarik. Di sini kita pilih keep exciting. Nah, jadi untuk video awalnya itu seperti ini. Kemudian kita buat sebuah adjustment layer. Adjustment layer ini gunanya agar kita pada saat proses pengediting video atau mengedit video tidak mempengaruhi dari video aslinya. Jadi kita tarik sepanjang videonya. Kemudian ini untuk bagian video utama dan ini adjustment layer. Di sini kemudian nanti kita akan gunakan sebagai untuk editing videonya. Jadi untuk color grading kita langsung saja ke efek. Kemudian kita cari Lumetri color. Lumetri color. Nah, kemudian kita bawa ke adjustment layer-nya sehingga muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk proses color grading-nya bisa kita mulai dari di sini saya menggunakan untuk pertama itu bagian curve. Bagian curve-nya ini kita untuk jika misalnya kita ingin supaya lebih gelap, itu bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Ini tujuannya agar videonya itu intensitas cahayanya menurun. Kita atur sedemikian sesuai dengan keinginan. Misalnya ini kita bawa ke sebelah sini. Nah, ini untuk curve-nya. Kemudian kita mencoba ke bagian basic correction. Basic correction itu digunakan untuk seperti tadi yang sebelumnya dijelaskan pada materi color correction. Jadi saturation-nya kita naikkan sedikit. Kemudian untuk bagian berikutnya yakni di exposure. Exposure itu gunanya untuk intensitas cahaya dari video yang diedit. Kita naikkan sedikit. Kurang lebih seperti 0 ini di 0,4. Kemudian kontrasnya itu kita turunkan sedikit. Kita pilih di 0,2. Lalu highlight-nya kita turunkan sedikit. Kemudian shadow-nya. Shadow ini untuk bayangan, mengatur tingkat bayangan dari video yang akan digunakan untuk diedit. Kemudian white-nya dan black-nya kita naikkan sedikit. Ini juga kita turunkan sedikit ke 7. Nah, kemudian setelah itu kita akan ke bagian color wheels and match. Color wheels and match ini kita gunakan untuk mengatur tingkat warnanya. Jadi di sini jika semakin kita geser ke bawah ke arah sebelah sini akan semakin berubah warnanya. Begitupun jika kita pindahkan ke atas, jadi mid-tones-nya ini, kemudian ada shadow-nya untuk warna bayangannya, kemudian ada highlight-nya juga.
Kemudian kita coba jalankan video yang hasil editingnya. Jadi untuk mengetahui letak perbedaan antara hasil editing dan video belum dieditnya itu ketika menggunakan adjustment layer, yang ini untuk bagian hasil editingnya. Kemudian kalau untuk mengetahui video aslinya itu bisa kita lihat seperti ini. Ini merupakan video aslinya. Dan ini bagian hasil editingnya. Jadi kita lihat di sini ada bagian yang gelap. Untuk memberi warna atau agar bagian sininya itu tidak gelap, sementara bagian sini itu terang, bisa kita atur bagian saturation-nya. Oh, mohon maaf, bagian exposure-nya. Jadi kita cut terlebih dahulu bagian yang kita ingin naikkan tingkat kecahayaannya atau pencahayaannya. Kurang lebih sampai di sini. Nah, kurang lebih sampai sini. Kemudian kita klik bagian tertentunya yang sudah dipotong tadi. Lalu kita ke basic correction. Dan exposure-nya kita naikkan. Nah, kita atur agar sesuai dengan yang video bagian sebelumnya, agar sama rata tingkat pencahayaannya. Jadi dalam mengatur color grading itu juga butuh kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal guna menghasilkan video yang bagus dalam hal pencahayaan dan pewarnaan. Jadi kita coba ulang jalankan. Di sini kita lihat, di sini untuk bagian hasil editingnya. Sementara ketika saya menutup bagian sebelah sini, ini adalah video asli. Nah, terlihat jelas letak perbedaan pencahayaan antara hasil editing, color grading, dengan ketika belum diedit sama sekali. Jadi inilah gunanya adjustment layers, agar kita mengetahui perbedaan mendasar letak hasil editing dan ketika belum diedit. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Lalu jika ingin juga ditinggikan cahayanya seperti yang bagian sebelah sini, ini juga bisa diatur bagian exposure-nya agar warnanya itu, agar tingkat kecahayaannya itu atau pencahayaannya itu bisa ditingkatkan. Jadi kita pilih exposure-nya, kita tingkatkan sedikit lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk hasil editingnya dan ini merupakan video aslinya. Jadi selain itu bisa juga kita atur ke bagian vignette. Namun untuk vignette-nya itu lebih mengarah ke ini. Kita misalnya ke amount-nya. Amount-nya jika kita amount akan seperti ini. Kemudian roundness-nya itu tingkat ini untuk bulatnya. Jadi kita kasih full saja. Ini kita kurangi juga. Misalnya kita ingin edit bagian sebelah sininya. Filternya kita coba untuk kasih 0 saja. Nah, kemudian midpoint-nya. Nah, ini amount-nya kita atur. Nah,
untuk menghasilkan video kurang lebih seperti ini modelnya. Lalu jika hal-hal yang lain ingin dilakukan, itu semua bergantung pada keinginan masing-masing, bagaimana keinginan kita untuk terhadap video tersebut. Jadi color grading juga itu menentukan bagaimana mood dari suatu video itu. Apakah misalnya dia itu bernuansa ceria, ataukah bernuansa sedih, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu color grading dilakukan untuk memperbaiki juga tingkat kestabilan warna dari video yang akan diedit. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini, seperti yang tadi. Lalu jika ada hal yang ingin ditambahkan seperti animasi ataupun efek-efek lainnya, bisa digunakan seperti pada pembawaan materi-materi sebelumnya, yakni menggunakan animasi dan lain-lain, atau menggunakan efek dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu saja materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, itu tadi pemaparan materi mengenai color grading. Selanjutnya, seperti pemateri pertama, kami langsung akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi color grading. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya akan bertanya lagi kedua kalinya. Iya, dipersilakan. Siapa namanya? Saya mau bertanya, kan setiap kamera itu pasti ada kekurangannya, contohnya seperti noise. Kebetulan kamera saya setiap buat video berusaha grading di Premiere Pro itu ada noise-nya. Itu bagaimana cara mengatasinya di dalam editing? Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti tadi pertanyaannya mengenai gangguan pas pengambilan kamera kan, ISO noise. Jadi saya langsung jawab saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, misalnya saja jika sebelum pengambilan gambar ISO-nya diturunkan terlebih dahulu, atau misalnya juga sudah terlanjur pengambilan gambar dan akan diedit, bisa menggunakan plugin. Tapi pluginnya itu harus di-download dari luar, tidak ada di aplikasi Adobe Premiere. Nama pluginnya itu Noise Reduction. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Bagaimana penanya? Sebagai Jadi mungkin saja pas pengambilan video atau pengambilan gambar, ISO-nya itu kameranya diturunkan. Nah, kalau sudah terlanjur terus langsung muncul ISO noise, baik itu bintik-bintik pada gambarnya atau gangguan dari audionya, itu ada gunanya download saja langsung aplikasinya. Jadi tidak ada di bawaan dari Adobe Premiere Pro-nya. Jadi kita download aplikasinya. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik. Bisa diterima? Bisa ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita buka lagi sesi satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan terakhir mengenai color grading. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya boleh bertanya? Oh iya, Nurnia, silakan. Oke, sebetulnya bukan bertanya, tapi tadi ada
materi yang saya ketinggalan itu Maaf dari ini ya, suaranya putus-putus. bisa diulang bagaimana cara kita memasukkan adjustment layer-nya? Oh, adjustment layer. Oke. Makasih. Pada Faza mungkin bisa langsung. Iya. Baik, untuk adjustment layer sendiri itu kan sebuah layer yang digunakan untuk mengediting video agar video utamanya itu atau video aslinya itu tidak terganggu. Nah, jadi pertama di kotak kiri sebelah bawah ini kita ke bagian project color grading. Kemudian di sini ada new item atau bisa juga jika misalnya tidak dapat di sebelah sini bisa kita ke file kemudian new. Di sini ada adjustment layer ini yang di bawahnya offline file. Kita klik adjustment layer, kemudian kita tentukan. Biasanya adjustment layer itu mengikut dengan sequence atau video yang kita ingin edit. Jadi bisa juga diatur, bisa juga okekan saja karena kebanyakan adjustment layer itu memang mengikut dari video yang akan diedit. Kita klik OK. Nah, di sini di bawah ini muncul sebuah adjustment layer baru. Lalu kita bawa ke bagian timeline. Nah, seperti sebelumnya tadi, ini kurang lebih seperti itu untuk cara tambahkan sebuah adjustment layer. Bisa dilakukan dengan dua cara. Ada di bagian kotak bawah sini sebelah kiri, new item, kemudian adjustment layer, atau bisa dilakukan pada file. Ini file, kemudian kita klik new, baru adjustment layer. Kurang lebih seperti itu. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bagaimana saudara penanya? Apakah bisa diterima? Iya. Itu pada saat kita ekspor yang video aslinya kita hapus lalu kita simpan adjustment layernya saja. Bisa ulang, suaranya putus-putus. Itu kan ada itu kan di timeline-nya ada dua video, satu yang adjustment layer, satu video aslinya. Nah, ketika kita mengekspor itu, apakah yang kita simpan, apakah adjustment layernya yang kita simpan atau video aslinya? Pas kita mau ekspor. Oke, mungkin Faza langsung saja. Oh ya. Jadi langsung saja saya jawab. Kalau misalnya adjustment layer kan tadi itu seperti yang saya katakan sebelumnya, dia itu untuk editing video tanpa mengganggu video aslinya. Tapi pada saat kita mengekspor videonya itu akan terikut dengan adjustment layernya. Jadi dia yang hasilnya nanti itu lebih mengarah ke bagian hasil perbaikannya atau lebih mengarah ke hasil editingnya walaupun menggunakan adjustment layer. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana saudara penanya Nurnia? Bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin saya tambahkan ada lagi yang mau bertanya karena tadi sempat ada yang masuk notifnya. Mungkin yang ingin bertanya? Izin bertanya? Iya, silakan. Tadi kan pada materi yang pertama itu sudah dijelaskan tentang color correction. Nah, kemudian yang baru-baru ini dijelaskan lagi tentang color grading. Nah, pertanyaanku, apakah kita harus meng-color correction kan videonya kita dulu, lalu meng-color grading video kita, atau bisa sebaliknya begitu? Atau enggak, apakah bisa kita enggak pakai color correction, langsung ke color grading dan sebaliknya? Seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk saudara penanya. Jadi pertanyaannya ada sangkut pautnya dengan materi pertama mengenai color correction. Apakah dalam mengedit video kita harus color correction dulu atau color grading dulu, atau justru kita bisa langsung color grading. Nah, mungkin pertanyaannya akan langsung dijawab dari materi 1 atau langsung ke materi 2, saya persilakan. Baik, bisa saya jawab. Terima kasih moderator dan terima kasih penanya. Jadi tahapan-tahapan kita ketika kita ingin mengedit menggunakan color correction dengan color grading itu, yang pertama kita lakukan itu kita color correction dulu. Jadi yang pertama itu kita koreksi dulu pewarnaannya. Seperti yang saya bilang tadi, itu kayak kita perbaiki pewarnaan dari kayak kontrasnya mungkin, kayak exposure-nya. Jadi di situ kita atur sebelum kita melakukan grading. Nah, kalau misalnya ditanya apakah bisa enggak kita ini enggak harus pakai color correction, itu sebenarnya bisa. Dia tergantung dari video awal kita. Apakah video kita sudah pewarnaannya itu sudah mencukupi kualitas bagus, tinggal kita grading atau belum. Jadi dia itu kembali lagi tergantung pada video awalnya kita. Seperti itu sih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja mengenai jawabannya dari penanya, apakah bisa diterima? Oh iya, jawaban terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara penanya. Jadi untuk materi kedua ini ada 3 pertanyaan. Sebenarnya kami bisa membuka pertanyaan tapi di sesi akhir lagi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Sekarang kita lanjut untuk ke pemateri ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nurul Hikmah, jurusan Teknik Informatika juga. Kepada Saudari Hikmah kami persilakan. Oke, terima kasih moderator sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai audio design. Nah, sekarang kita ke PowerPoint-nya dulu untuk penjelasan awalnya. Mengenai audio design. Nah, seperti yang tertampil di PowerPoint ini, audio design itu adalah bagian yang melakukan track suara untuk keperluan berbagai kebutuhan pendukung pada video. Audio design juga ini adalah bagian yang melibatkan, menentukan, memperoleh, atau membuat elemen pendengaran dengan menggunakan teknik dan alat produksi pada audio, baik itu direkam atau pembuatan awal. Nah, jadi untuk menentukan audio yang cocok di video kita, itu terdapat beberapa faktor yang harus kita lihat. Yang pertama, berdasarkan konten dari video tersebut. Jadi saat kita menentukan audio harus sesuai dengan kontennya. Misalnya, konten pernikahan, pasti lagunya harus yang senang, romansa, bahagia, dan sebagainya. Kalau video kontennya sedih seperti charity, bantuan kemanusiaan, atau donasi amal, berarti audionya itu nggak bisa audio yang bernuansa semangat, berarti harus ada yang mellow dan sebagainya. Oke, faktor kedua yaitu kita menentukan audio berdasarkan color grading-nya. Jadi faktor kedua ini dapat dilihat dari color grading atau warna yang tertampil di video yang kita ambil. Nah, sekarang cara pengaplikasiannya. Nah, kita buka di sini.
misalkan pada video contoh yang ditampilkan yang sudah diedit dari saudara Faza, itu diambil latarnya itu dia pada saat pagi hari. Dan color gradingnya itu udah mengandung warna kalem atau soft seperti di video tersebut. Itu menggunakan warna keabu-abuan sehingga hal tersebut pasti membuat kita berpikir bahwa audio yang cocok pada video ini seperti burung yang berkicau atau air yang mengalir atau audio yang melo lah seperti itu. Nah, sekarang kita coba mempraktekannya langsung. Di sini audio yang saya ambil itu dari YouTube ya. Terserah kalian mau ambil dari mana sumbernya. YouTube. Nah, salah satu audio yang saya mau ambil itu tentang suara burung berkicau. Suara burung berkicau. Nah, ini banyak kan video audio mengenai suara burung yang berkicau, tapi saya ambil yang ini. Nah, ini bisa di-download melalui Save from Net. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah download beberapa audio yang cocok untuk video yang sudah diedit tadi. Nah, sekarang kita coba masukkan dengan cara buka file, terus import, terus kita buka di sini audio design. Nah, kita masukkan ini ya 3 audio. Kita coba kita drag ke sini. Oke. Setelah itu kita hapus videonya. Kan ini ada video sama audionya. Kita hapus saja yang videonya. Kita cuman ambil saja audionya. Kita hapus videonya terus kita masukkan ke sini. Nah, kita ambil nih beberapa suara yang cocok. Masukkan. Pada ke kiri sekali. Apa? Oke. Nah, kita masukkan audionya. Terus, kalau misalkan kalian mau potong berapa menit saja audio yang kalian masuk, bisa kalian tekan Resort Tool. Terus kita coba di menit sampai, coba kita putar dulu. Ini bukan, terdengar suaranya? Enggak? Oke, di sini ambil suaranya. Oke, dengar suaranya? Kita coba cut dulu. Itu kita geser ke awal. Aduh. Oke. Setelah itu mana? Ini?
Setelah itu, kita coba masukkan lagi suara audio yang kita sudah download. Ini. Oke. Kita coba potong di menit 1.27. 1.27. Ini. Satu titik. Oh ya. Oke, kita coba cut di sini. Setelah itu kita masukkan lagi audio yang ketiga. Import. Terus masukkan yang ini. Oke. Apakah ada terdengar suara yang saya masukkan di video? Atau tidak ada? Tidak terdengar. Tidak kedengaran. Coba mungkin share ulang, Hik. Ya. Share ulang saja. Share ulang. Stop share. Oke, terus share screen. Ini. Oh, share komputer. Ini juga. Nice. Coba. Apakah sudah terdengar? Oh, belum. Bentar. Oh, ini. Terdengar suaranya? Nah, jadi ini sudah dimasukkan beberapa audio yang cocok dalam editing video ini. Mungkin sekian dari saya untuk audio design. Saya dilanjut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu tadi penjelasan mengenai audio design. Ditampilkan yang Selanjutnya aslinya. kami langsung buka sesi pertanyaan. Bentar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi audio design, atau ada juga dari teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai color correction atau color grading, kami juga sesi pertanyaan. Ada teman-teman kami silakan. Bagaimana dari teman-teman, ada yang ingin bertanya mengenai audio design? Saya. Oh ya, kepada penanya kami langsung persilahkan saja. Kan biasa kalau kita edit video ada tuh suaranya dari pelan lalu besar lalu kecil lagi. Nah, di sini bisa kan pemateri kasih
contoh gitu, gimana cara editnya itu buat audionya dari pelan jadi keras lalu pelan lagi. Oh, maaf tadi suaranya nggak kedengaran, bisa ulang lagi? Maaf sudah Kan kalau biasa kalau kita nonton video ada tuh Nonton suaranya video dari ya. pelan langsung membesar, terus di akhir udah mengecil lagi. Nah di sini bisa nggak materi kasih contoh gitu, gimana cara editnya supaya jadi begitu suaranya dari kecil membesar. Oke. Oke, sebelum kita jawab, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya supaya nanti satu kali, karena audio desain ini kan berkesinambungan nanti penjelasannya. Jadi mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman mengenai audio desain. Kan tadi penanya sudah bertanya mengenai apakah cara editing videonya dengan audionya dari pelan, terus besar lagi, kemudian kembali lagi pelan. Mungkin ada lagi dari penanya yang ingin bertanya. Saya Kak. Ada. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya, kalau dalam color grading lebih bagus pakai LUT atau dengan cara manual? Pakai LUT, coba ulang lagi deh. Dalam color grading kan lebih bagus pakai LUT atau dengan cara manual, Kak? Oh iya ya. Oke, jadi pertanyaannya dalam color grading lebih bagus pakai LUT atau langsung manual? Iya, Kak. Oh iya, oke. Makasih untuk pertanyaan mengenai color grading. Oke, bagaimana, masih ada lagi yang bertanya? Tidak apa-apa, materi color grading atau color correction ditanya lagi, tidak apa-apa. Kami masih buka pertanyaan. Jadi kita tampung dulu. Maaf, suaranya penanya kresek. Saya, Kak. Oh iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa ketika kita menggunakan fitur exposure pada color correction? Exposure pada color correction. Oke. Jadi pertanyaan saya ulang ya. Pertanyaannya, apakah bisa pada color correction kita gunakan fitur exposure? Iya. Oke. Terima kasih untuk saudara penanya. Mungkin kita langsung jawab saja, bagaimana pemateri yang pertanyaan color grading. Oh iya, baik. Untuk yang materi color grading tadi, pertanyaannya kan itu ditanyakan mana yang bagus antara menggunakan LUT atau manual. Jadi untuk gunakan keduanya itu tergantung sebenarnya. Kalau kita ingin lebih ke warnanya, dia bagusnya gunakan manual. Sementara itu kalau gunakan LUT, dia juga bagus karena akan membuat punya orang itu seperti terlihat lebih nyata, tapi kekurangannya di sini pada saat kita gunakan pada video pribadi kita yang akan kita edit, itu hasilnya belum tentu bagus. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing juga punya kekurangan, tergantung dari penggunaannya. Jadi dia itu tergantung sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi lebih baik kita menggunakan LUT atau manual itu dia tergantung apakah kalau misalnya ini kita paham atau kita mengerti pewarnaan, itu sebaiknya kita gunakan manual. Maksudnya kalau kita paham kayak
oh warnanya kayak gini bagus nih, cocok nih kayak gini nih. Itu kayak kita lebih bagus menggunakan manual. Tapi kalau misalnya kita kurang dalam pengaturan pewarnaan, ya sebaiknya kita gunakan LUT, karena ini LUT kan kayak preset kan yang sudah dibuat, tinggal kita implementasikan pada video. Tapi kekurangannya itu tadi seperti yang dijelaskan teman saya tadi, itu dia bilang bahwa kekurangannya itu sampai LUT yang kita pakai ini tidak sesuai dengan video yang akan kita edit. Karena kan LUT ini kan yang kita gunakan itu kan hasil editan dari orang. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau mau ditanya lebih bagus menggunakan LUT atau manual, itu kalau menurut kami pribadi itu sebaiknya menggunakan manual sih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan yang tadi mengenai pakai LUT atau pakai manual. Jawabannya tergantung ya dari yang mau editnya nanti bagaimana. Jadi mungkin langsung kita pertanyaan yang mengenai tadi color filter export pada color correction mungkin langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ditanyakan itu apakah bisa menggunakan fitur exposure ya pada color correction. Seperti tadi yang sudah saya praktekkan itu bisa sekali. Kita menggunakan exposure kan tadi pengaturan untuk meningkatkan kayak gelap dan terangnya pada video kan. Jadi jawabannya itu bisa sekali. Oke, jadi mungkin itu jawabannya. Jadi sebenarnya bisa gunakan itu exposure. Iya, sangat bisa sekali itu, karena itu kan salah satu untuk yang kita pengaturannya kan, pengaturan dalam koreksi video pewarnaan. Jadi bisa juga tidak digunakan pemateri? Tergantung kembali lagi pada video yang kita akan edit gitu. Apakah untuk terang dan gelapnya itu sudah sesuai sama yang kita kebutuhan. Seperti itu sih. Jadi tergantung dari editornya mau yang bagaimana, Dik? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, makasih untuk pemateri Krisman Tabri. Selanjutnya kita langsung jawab untuk jawaban yang tadi mengenai audio design yang suaranya bisa dikasih lama, terus tiba-tiba keras, terus tiba-tiba lama lagi. Mungkin saya langsung ke materi ketiga mengenai audio design. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Dan sekarang di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi pertanyaan? Yowan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kasih rendah suaranya atau kasih lebih tinggi lagi kan? Jadi pertama kita tekan dulu efek kontrol. Setelah itu cari di sini. Share screen dulu Hikmah. Oh iya. Ya, maaf Kak. Coba dulu share screen. Nah, sekarang kita coba buka di Adobe. Terus pertama kita buka efek kontrolnya. Nah, di sini kita cari efek kontrol. Nah, ini. Setelah itu kita tekan audio yang kita ingin kasih besar atau kasih kecil suaranya, audionya. Nah, misalkan kalau suara yang ini. Suara yang ini. Terus kalau kalian mau kasih besar atau kecil itu bisa kalian tekan di sini di levelnya. Nah, setelah itu kalian pilih nih mau kasih besar atau kasih kecil. Kalau misalkan kalian mau kasih lebih besar suaranya, berarti tekan ini. Tekan dulu lingkaran ininya, head-nya, terus kita tekan ini, go to next keyframe. Tekan ininya. Tunggu ya. Maaf ya agak loading, oke, muncul. Nah, sekarang kita coba kasih besar suara, kasih besar suaranya.
dengan cara kita tekan ini, yang lingkaran kecil, terus tekan go to next keyframe. Nah, kita besarkan sini. Kalau misalkan kasih besar suaranya. Kasih besar. Tekan lagi. Kasih besar lagi. Oke. Kalau misalkan kasih kecil, oh oke. Nah, coba kalau misalkan kalian mau kasih kecil, tinggal kalian tekan ini, terus tekan ininya, bagian kirinya. Terus kasih ke arah minus. Nah, kalau ini bisa berarti dikasih kecil. Nah, tidak ada yang suara burungnya kan? Kalau misalkan kalian mau kasih besar boleh. Kalau misalkan kalian mau buka, audio yang anunya saja yang lebih nampak yang ini. Kalian mau kasih kecil, tinggal tekan ini dulu, terus ini, terus kasih negatif, kasih kurang, ya levelnya sekali ini. Nah, coba kita putar. Nah, suaranya sudah lebih rendah kan, Yohan? Atau belum terdengar perbedaannya? Yohan? Bagaimana saudara penanya? Ya, kedengaran sedikit-sedikit. Nanti sabrasek baru saya tanya langsung nanti. Soalnya ribet juga. Oh iya, makasih Yohan. Bisa ketawa deh. Jadi? Sudah tadi. Mana mute-nya? Oke, mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan saudari Yohan mengenai bagaimana cara atur audionya dari yang kecil sampai yang besar. Jadi pengaturannya itu tadi ada di bagian audio, ada level, nanti di situ dimainkan saja. Nah, selanjutnya kami masih buka lagi sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin masih ada yang penasaran bagaimana cara penggunaan color correction, color grading. Kami masih buka pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Atau dari universitas lain mungkin. Dari jurusan lain. Kami beri waktu 2 menit mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami kasih waktu 1 menit untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Ayo, teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai color correction. Apalagi tadi color correction, dia tadi prakteknya singkat karena memang dia cuma untuk mengkoreksi dari gambar video tadi, warna dasarnya saja diatur. Nah, nanti bagian color grading itu yang akan mengatur perwarnaannya. Nah, kalau bagian audio desainnya itu yang memasukkan audionya sesuai dengan mood video yang kita gunakan. Jadi, penggunaan audio juga itu sebenarnya tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Tergantung dari mood videonya, tergantung dari tema, alur pada video. Jangan karena video pernikahan nanti audionya yang happy-happy, sesuaikan. Bisa happy tapi lihat di bagian mana. Kalau misalnya lagi bagian ijab kabul atau yang bagian
baca-bacanya mungkin audionya lebih ke santai, tergantung. Jadi pintar-pintarnya saja teman-teman untuk atur bagaimana audionya sesuai dengan mood videonya, alur cerita dari videonya. Jadi mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, nanti kita kasih lihat hasil dari videonya nanti seperti apa. Linda, kalau 2 video beda warna itu sudah ditanyakan? Beda video, beda warna, belum Pak. Ya, videonya kan itu dikoreksi, biasa dikoreksi warnanya toh, kalau beda warnanya itu 2 video, supaya sama. Itu gimana? Oh, kalau dari videonya beda warna, kasih samakan? Iya, supaya kalau digabung kan, misalnya warnanya itu, pokoknya tema warnanya itu beda, supaya mereka sama itu gimana? Sama. Supaya sesuai, iya. supaya tidak terlalu jauh gitu. Sudah diajarkan kah? Belum tadi, Pak. Itu caranya gimana? Oke, tunggu langsung share screen. Makasih. Misalnya Jadi, satu tadi video tuh terlalu pertanyaannya terang, toh? Iya, Pak. Misalnya tadi Iya, Pak. satu direkam. Oh, sudah. Sudah. Iya, Pak, bagian atur anunya tadi, pencahayaannya pas di color correction. Oh, coba mana hasilnya? Contoh hasilnya sama video yang digabung. Video yang digabung mana? Oh iya, Pak. Share screen, teman-teman. Oke, yang terapkan dua-dua video. Mungkin pemateri langsung saja share screen. Itu yang tadi mungkin penggunaannya tadi itu ya gunanya adjustment layer. Nanti dia langsung menerapkan ke semua video. Kalau misalnya ada 2 video yang berbeda warna, nanti gunanya adjustment layer itu tadi. Nah, untuk penerapannya tunggu ya. Langsung. Dibukakan dulu videonya mungkin, video yang beda warnanya itu. Oh iya, Pak. Ya, tadi untuk bagian agar 2 video berbeda warnanya dijadikan itu di bagian adjustment layer. Di sini adjustment layer dia gunanya untuk mengedit atau memperbaiki dari warna video tanpa mempengaruhi dari video aslinya. Jadi ini untuk bagian adjustment layer dan ini untuk bagian video aslinya. Jadi
terdapat perbedaan antara keduanya, di mana bagian atas itu adjustment layer, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk video aslinya itu hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk video aslinya, dan ini untuk video hasil editannya, atau menggunakan adjustment layer untuk memperbaiki warna dari video yang sebelumnya diedit. Kurang lebih seperti itu. Ini fase kan satu video deh. Misalnya dua video itu agak beda warnanya kan. Sama kalau misalnya kalau kita edit gambar, Faza? Kalau edit gambar kan misalnya ada gambar satu backgroundnya kan terlalu cerah, toh. Terus ada gambar, misalnya gambarnya kita mau kasih masuk, misalnya kita mau ganti, toh. Misalnya sudah ada background pantai, ada fotonya kita masih di kampus, toh. Terus kita kasih masuk di situ, tapi yang di kampus mungkin terlalu gelap, toh. Kan walaupun kita sudah misalnya kita crop, toh, kita sudah crop rapi-rapi, bersih, toh, baru kita kasih masuk di background pantai, tapi kan itu beda, misalnya dia punya warnanya, toh, dia punya itu gimana supaya dia sesuai antara gambar satu dan gambar dua. Nah ini kalau di video kan pasti ada juga seperti itu. Itu gimana? Misalnya supaya kalau kamu gabung itu video, toh, tapi videonya beda, bisa enggak dikoreksi warnanya? Jadi ada dua video yang beda, dia punya warnanya, toh, kecerahannya kah, atau satu misalnya dia terlalu banyak merahnya, toh, nah, supaya dia sesuai itu digabung. Ada enggak caranya supaya mereka itu pada saat dia pindah di video dari satu ke dua, dia bisa sesuai lah. Ada enggak video kedua lagi yang beda kecerahannya kah, atau beda warnanya? Oke, jadi sambil tunggu cari videonya mungkin teman-teman.
Jadi nanti itu 2 video kita akan kasih sama kecerahannya. Nah, itu gunanya tadi adanya color correction. Maaf, sebelum praktek saya kasih dulu bayangannya. Jadi nanti kalau ada 2 video berbeda, baik itu kecerahannya atau bagaimananya, nanti itu dari video pertama kita koreksi dulu warnanya, itu tadi seperti color correction, kita ubah dulu ke warna dasar, kita imbangi warna dari kedua videonya, baru nanti kita masukkan, kita gabungkan keduanya, terus kita gunakan yang namanya adjustment layer. Adjustment layer itu nanti yang menerapkan efek yang akan kita gunakan. Nah, setelah diterapkan, tapi warnanya belum seimbang, itu gunanya nanti kita kembali nggak jadi lagi menggunakan adjustment layer, tapi kita menggunakan nanti lumetri color yang akan diatur kecerahannya dari satu video. Jadi mungkin nanti langsung dipraktekkan penjelasannya dulu. Jadi misalnya saja di sini ada 2 buah video. Jadi masing-masing video sudah diberi adjustment layer yang berbeda. Di sini misalnya letaknya itu dia agak lebih buram sedikit ketimbang yang video setelahnya. Nah, gunanya tadi color correction itu dia tuh memperbaiki kualitas videonya sebelum diperbaiki kualitas warnanya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi pemateri pertama, jadi untuk videonya supaya bisa disamaratakan antara pewarnaan satu video dengan video lainnya, bisa dulu melalui color correction, kemudian setelah color correction bisa juga langsung di color grading agar mungkin bisa sama hasil pewarnaannya, hasil dari misalnya saja untuk di sini. Ya, sudah. Di sini saya gunakan ini efek, kemudian masuk ke lumetri color. Lumetri color kita bawa ke adjustment layer-nya. Nih, untuk adjustment layer-nya. Nah, kalau adjustment layer-nya mungkin hampir tidak terlalu perbedaan. Kalau untuk adjustment layer-nya sendiri bisa juga kita edit, bisa juga melalui video aslinya. Jadi misalnya di bagian sini dengan bagian sebelah sini itu sama-sama kita ingin kasih rendah sedikit dari pencahayaannya. Tadi di bagian basic correction, kemudian di exposure. Nah, di bagian exposure. Basic correction, kemudian exposure. Nah, atau yang ini saja, kita turunkan dulu yang ini. Di exposure-nya kita kasih lebih rendah. Nah, kalau untuk lebih rendah agak sedikit gelap, kita naikkan sedikit pencahayaannya. Bisa juga selain di exposure-nya itu bisa juga di temperaturnya. Temperaturnya ini
jika semakin ke kanan, maka akan semakin begini warnanya. Dan begitu pun jika ke sebelah kiri akan semakin membiru. Ini juga berpengaruh di temperaturnya jika ingin kita samakan dari, misalnya di sini kita naikkan jadi 2. Kemudian di bagian sebelah sini juga, bagian Lumetri Color, kita pilih di bagian Basic Correction. Kemudian exposure itu. Banyak sekali Lumetri Color. Lumetri Color. Nah, ini di temperaturnya juga bisa misalnya di sini kita kasih 50, begitupun di sebelah sini juga untuk temperaturnya mungkin bisa nah. Jika misalnya belum untuk temperaturnya itu mungkin bisa diusahakan sampai setara dengan antara video satu dan video lainnya. Misalnya saya sama-sama mengambil 50. Nah. Beda gitu. Nah. Ini di bagian temperaturnya itu kita samakan sama-sama 50. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Masih ada tadi. Terus di sini tadi sedikit masih ada pencahayaan yang masih tinggi. Kita turunkan sedikit exposure-nya ke 0,1. Dan untuk melakukan penyetaraan warna pada video antara satu dengan video lainnya itu memang harus memiliki ketelitian yang tinggi, di mana kita harus mampu untuk melakukan analisis di mana letak perbedaan antara kedua video yang akan disamaratakan dari segi sisi warnanya. Jadi di sini misalnya temperaturnya sama-sama 50%, temperatur 50 bagian sininya. Kemudian exposure-nya lebih terang di sebelah sini, exposure-nya 0,5. Sedangkan di sini exposure-nya itu negatif 0,1. Kita coba untuk turunkan sedikit lagi agar bagian nah. Masih beda. Nah, kurang lebih seperti ini untuk intinya dimainkan di bagian temperatur dan exposure-nya, serta bagian-bagian lainnya seperti curve-nya. Di curve-nya juga berpengaruh untuk agar bisa lebih tinggi sedikit bagian curve-nya. Ini bisa kita kasih naik sedikit. Nah, agar
Nah, kurang lebih seperti ini untuk pewarnaan dua video yang memiliki warna yang sebelumnya berbeda. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Saudara Faza. Jadi mungkin itu penjelasannya mengenai bagaimana cara kedua video tersebut yang berbeda tadi disatukan supaya memiliki warna yang sama. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu caranya. Ada lagi yang bertanya? Jadi bagaimana teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau saya langsung kasih ending videonya seperti apa dari penjelasan yang color correction-nya tadi, color grading, terus bagaimana tadi audio desainnya digabungkan. Kalau audionya tadi download di mana bagus untuk tema-temanya? Sudah pernah ada yang kasih kan? Kalau audio desainnya tadi dari pemateri dia langsung download di YouTube. Langsung tulis. Kalau sumber yang lain mungkin? Sumber yang lain. Adakah tempat library download tema? Kalau untuk mencari kayak audio deskripsi tadi mungkin bisa kita tuliskan langsung di pencarian. Biasa kita mencarinya di pencarian Google. Kita ketikkan background untuk video. Kalau keywordnya untuk background video gitu. Iya Pak. Kalau nanti kayak ada lebih ke arah kan kayak biasa di Planet Lagu biasa gitu Pak, banyak sound-soundnya. Planet Lagu. Kalau yang dari luar di mana? Untuk yang sesuai dengan temanya kah, yang bisa di-search temanya ini, ada enggak? Kalau Planet Lagu, coba buka itu Planet Lagu, gimana modelnya? Belum pernah lihat. Belum pernah buka. Coba buka dulu, Linda. Atau Oh iya Pak. Atau Nurul. Saya belum pernah lihat Planet Lagu. Share screen deh. Misalnya kalau gambar kan di pixel, atau kalau yang vektor di Vectezi. Kalau video di mana? Audio. Baik Mak, mungkin langsung share. Lebih Planet Lagu ya Pak. Ya. Mungkin ini Pak. Ini udah kena copyright ini. Linda? Tidak kena copyright. Atau kena? Kenapa tidak? Yang lain lah, kayaknya ini kurang terpercaya. Terpercaya juga? Yang sampai kena copyright ini Ariana Grande. Oh ini lirik lagu ya? Lirik lagu. Ini lagu semua ini Linda. Iya ada juga, bisa juga itu kalau misalnya kan kalau kenapa kita langsung adakan tadi situ Pak, karena kan kalau misalnya kita bikin video kan biasa langsung lagu-lagu dari begitu, jadi biasa kita download di situ juga bisa, atau langsung di band sound. Tapi karena kebetulan yang kita gunakan untuk video yang kita materi webinar ini kita langsung download di YouTube saja Pak. Yang lain, yang library lain atau
Yang mirip-mirip pixel lah, yang mirip pixel apa. Yang mirip-mirip free pic apa kalau yang gambar itu. Apa? Benson. Jadi ada juga kami dapatkan beberapa situs penyedia yang kalau gambar kan gambar kan free pic misal atau Fectezi. Nah, kalau untuk audio, video itu di mana? Share screen. Jadi Pak, kita bisa juga cari di Bensound, epidemicsound.com. Epidemic Sound. Ini ada beberapa sound yang bisa kita masukkan ke dalam Adobe. Ada beats, ada electronic and dance, hip hop, smile, emotion. Ini salah satunya ya? Ya Pak. Iya Pak. Yang lain? Ada lagi selain Epidemic Sound? 1 Ji, 2 dengan Planet Musik. Tunggu Pak, saya cek lagi. Nah cukup. Kasih tampil menunya, hasil akhirnya. Oke, untuk akhir videonya mungkin langsung bisa. Hasil akhirnya mana? Gara-gara kayaknya. Satu, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24. Harap menunggu karena agak loading untuk membuka videonya. Jadi yang akan kita tampilkan ini adalah hasil ekspor yang telah kami edit. Baik, Hikmah mungkin bisa langsung di-share. Ya baik, ini video yang berikut adalah ini adalah video hasil akhir dari editan kami. Oke, mungkin itu tadi video hasil akhir dari penggunaan color correction, color grading, dan penggunaan audionya. Mungkin saya langsung tutup. Jadi kesimpulannya untuk webinar pada hari ini, intinya dalam melakukan editing video, yang penting itu skill. Kenapa skill? Karena dengan adanya skill yang kita miliki, kita bisa menguasai fitur-fitur yang ada di Adobe Premiere Pro. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar pada hari ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya Linda. Oke, saya lanjut. Dan untuk teman